Saya ingin menyampaikan salam hangat saya kepada Anda semuanya untuk berbagi dan juga belajar pentingnya akan Bardo ini. Dan kita akan um, uh, pelajaran yang ekstensif tentang diskusi Bardo ini, dan mudah-mudahan setelah sesi ini, setelah pengajaran Bardo ini, Anda akan bisa mengetahui banyak tentang Bardo. Dan bukan hanya mempelajari saja, tetapi yang paling penting adalah Anda dapat menerapkannya dalam kehidupan Anda sehari-hari. Dan saya tahu pentingnya daripada pengajaran Bardo ini hidup adalah sangat penting sekali, dan pengajaran Bardo ini adalah sangat penting sekali, dan saya rasa inilah alasan kenapa saya telah berpikir untuk berbagi pengajaran Bardo ini dengan Anda semuanya. Sesungguhnya beberapa tahun yang lalu saya telah melakukan pengajaran tentang Bardo beberapa kali di beberapa negara. Itu berdasarkan dari buku Bardo Total oleh Karma Lingpa, dan ini adalah merupakan Bardo yang akan saya bagikan adalah yang berdasarkan pada Ngaji Cikit oleh Dapo Tasi Namgyal dan juga Karma Singta yang secara harfiah bernama Karma Kerip atau oleh Karma Trinepa. Dan juga saya berhasil mendengarkan pengajaran Bardo ini dari Drupa Hirones yang kedua. Jadi saya boleh dikatakan saya telah mendapatkan semua informasi yang akan saya bagikan dengan Anda ini berdasarkan sumber-sumber ini, dan sudah barang tentu Anda ketahui semua sumber-sumber diskusi ini berasal daripada JCK oleh Naropa. Jadi inilah yang akan saya bagikan, dan saya sangat senang sekali bagaimanapun juga kita bisa untuk kesempatan untuk mempelajari tentang Bardo dan berbagi dengan Anda semuanya. Bardo itu adalah sesuatu yang sangat unik sekali dan mungkin hanya diketahui di dalam Tantrayana. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat unik sekali. Dan apa itu Bardo? Bardo itu artinya adalah di antara kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang. Sebelum Anda mengambil kelahiran yang baru. Jadi antara hidup ini dengan hidup berikutnya itu adalah disebut sebagai Bardo atau waktu antara itu. Jadi secara teknikal, kita juga berada dalam Bardo, kita juga berada dalam Bardo. Kita menyebut orang-orang makhluk yang sudah meninggalkan tubuh ini sebelum memperoleh tubuh baru, kita menyebutnya sebagai makhluk-makhluk makhluk Bardo, tetapi mereka mungkin juga menyebut kita adalah sebagai makhluk Bardo. Jadi kita itu juga tidak salah. Bagaimanapun juga, kita juga berada dalam kondisi Bardo, yaitu Bardo dalam kehidupan ini. Kenapa alasannya ini adalah penting adalah karena tidak ada suatu kekhawatiran untuk mendiskusikan Bardo. Ini adalah masalah dan tidak perlu takut untuk mendiskusikan hal ini. Jadi, iya, ini akan terjadi, cuma kapan saja itu yang akan terjadi, dan ini bisa terjadi kapan waktu pun. Oleh sebab itu, maka kita harus selalu siap sedia. Jadi kita harus siap sedia untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Jadi dengan demikian baru kita bisa sukses dalam perjalanan kita ataupun jalur kita. Jadi banyak sekali orang mengatakan bahwa tidak ada Bardo. Kenapa? Karena tidak ada orang yang pernah ke Bardo dan kembali dari Bardo. Jadi, tapi sudah barang tentu juga para bodhisattva yang mampu untuk melihat kehidupan di Bardo. Jadi, Bardo bukanlah sesuatu yang tidak ada, tetapi itu adalah sesuatu yang ada di sana dan dapat
dibuktikan secara logik. Katakanlah ya, hari ini seseorang dilahirkan pada hari ini, dan kamu tidak memastikan bahwa memastikan itu adalah kemarin. Jadi secara logika, tidak ada orang yang sudah pernah ke besok, tetapi itu akan terjadi. Jadi dalam hal ini kita tidak ada, jadi dengan demikian kita tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada hari esok. Jadi terdapat hari esok. Jadi demikian juga Bardo adalah sesuatu yang ada di sana, dan oleh sebab kita harus mempersiapkan diri untuk ke sana. Jadi ini adalah sesuatu yang akan bisa menjadi sangat penuh dengan tantangan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Jadi satu-satunya pilihan terbaik bagi kita adalah untuk mempelajari Bardo dalam kehidupan ini untuk mempersiapkan perjalanan tersebut. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Jadi pengajaran Bardo ini adalah sama seperti membagikan suatu peta dengan Anda semuanya. Bila mana Anda memiliki satu peta yang jelas, mana-mana yang kamu akan kunjungi, maka kamu juga tahu mana mau kamu kunjungi dan bagaimana Anda bisa ke sana. Jadi semuanya sangat jelas bagi kita. Jadi demikian juga ketika Anda mempelajari mulai dari saat ini, kita akan secara tepat mengetahui apa yang perlu apa yang akan kita lakukan dan apa yang perlu kita persiapkan. Bila mana tiba-tiba aku sudah berada di Bardo dan baru mempelajari Bardo, itu akan sangat sulit sekali, sudah pasti. Jadi sangat penting sekali untuk diketahui hal ini. Dan kita juga sudah mempersiapkan tentang Bardo teks ini. Jadi dan juga kita sudah berupaya untuk mentransformasikan ke dalam bahasa Inggris, dan saya sangat berterima kasih kepada setiap orang terlibat di dalam proyek ini. Juga kemudian Tina Narbu dan juga Putria, penerjemah dari Cina, dan juga Lama Jikmi dan lainnya untuk membantu untuk mengatur semua persiapan ini. Dan Bardo ini kita dalam mempersiapkan sedemikian rupa. Yang pertama adalah untuk menjelaskan apa itu Bardo dan apa yang perlu kita lakukan. Dan langkah kedua adalah bagaimana untuk menerapkan semua pengajaran Bardo ini di dalam kehidupan ini. Jadi saya rasa ini adalah sesuatu yang perlu kita pelajari, dan saya berharap Anda mempelajari banyak hal daripada diskusi ini. Dan cuma saya khawatir nanti kamu akan memanggil saya dengan gelar Rinpoche Bardo. Jadi itu hanya candaan saja. Jadi kita masuk ke dalam diskusi utamanya. Pada dasarnya Bardo, apa yang kamu pelajari dari Bardo Trotar dalam hal jumlahnya itu adalah sama. Di dalam Bardo Dol, kita mempunyai Bardo kehidupan ini, meditasi, Bardo mimpi, Bardo sebelum menjelang kematian, Bardo keberadaan, Bardo daripada ke pembentukan. Jadi Rinpoche mengatakan banyak yang komplain berbicara terlalu banyak, jadi beliau akan lebih berlambat dikit. Dan di antara keenam Bardo ini, yang paling penting adalah 3 Bardo ini. Bardo daripada Bardo dari saat menjelang kematian atau Bardo menjelang kematian. Ini adalah posisi Bardo yang sangat penting sekali. Ketika Anda tiba sampai saat itu melalui latihan Anda, ini adalah juga dikenal sebagai Bardo pertama. Bila mana Anda dapat mengenali luminisitas ataupun kecemerlangan, maka Anda akan mencapai Dharmakaya. Jadi itulah Bardo menjelang kematian.
Bagaimanapun juga bila mana Anda kehilangan kesempatan itu, maka kita akan masuk ke bardo kedua, yaitu bardo daripada keberadaan. Dan inilah kembali lagi sekali lagi Anda akan muncul dari sebagai tubuh ilusi, dan bila mana kamu mampu untuk melakukan dengan sukses, maka Anda akan memperoleh tubuh daripada Sambhoga Kaya. Bagaimanapun juga Anda kehilangan kesempatan lagi, bardo terakhir, bardo daripada pembentukan, maka Anda akan mencapai nirmana kaya. Jadi ini adalah merupakan 3 bardo yang penting, dan di antara 3 bardo ini, bardo yang paling penting adalah bardo daripada eksisten ataupun keberadaan. Jadi inilah di mana semua aksi itu terjadi. Jadi ini boleh dikatakan sebagai bardo daripada efek aksi. Jadi saya akan menyampaikan beberapa kata dulu mengapa bardo itu sangat penting. Pengajaran bardo ini sangat penting sekali. Menurut pengajaran daripada bardo total, manfaat jumlahnya itu tetap 6, tapi nama dan juga penyebutannya agak berbeda. Jadi bardo adalah sesuatu yang sangat unik dan juga sangat mendalam sekali. Kenapa? Karena hanya mendengarkannya saja ataupun membacanya ataupun melihatnya saja, Anda dapat mencapai pembebasan. Itulah yang dikatakan oleh bardo total. Mungkin Anda juga pernah mendengar Karmapa, mulai daripada Karmapa pertama, terdapat upacara mahkota hitam, topi mahkota hitam, dan mahkota hitam, topinya itu adalah dibuat daripada rambut dakini, dan orang yang sangat beruntung sekali dan yang telah mengumpulkan sebanyak jasa kebajikan banyak sekali mampu melihat topi tersebut atau mahkota tersebut. Dan bagaimanapun juga salah satu kaisar daripada Cina mampu melihat itu, dan ia membuat satu topi yang dipakai daripada Karmapa saat ini. Jadi manfaatnya adalah bila mana seseorang mampu melihat daripada pemberkata mahkota hitam tersebut, maka kita akan terbebaskan. Jadi itu adalah total, disebut total chamber, tongda chenmo, tengdan chenpo. Dan juga bila mana Anda membaca buku bardo total, dikatakan bahwa orang yang sudah melakukan banyak kejahatan pun masih dapat terbebaskan. Jadi sangat mendalam sekali. Dan ini sama seperti menunjukkan satu pintu rahasia. Ia tidak melalui satu prosedur yang umum. Bila mana Anda masuk, Anda akan di stop. Bila mana Anda mengumpulkan ketidakbajikan, Anda akan dihentikan di sana untuk masuk ke alam murni ataupun pembebasan. Tetapi di sini adalah satu pintu rahasia, Anda bisa masuk ke nirvana ataupun ke pembebasan. Tetapi bagaimanapun juga tidak sesederhana demikian. Terdapat sedemikian banyak latihan-latihan yang terlibat di dalamnya. Jadi ini adalah beberapa manfaat kenapa bardo ini adalah sedemikian mendalam sekali. Jadi ini adalah merupakan satu acara yang sangat mendalam sekali. Jadi ini bukanlah diskusi bardo ini tidak semata-mata mempelajari tentang kehidupan yang akan datang, tetapi juga kehidupan ini. Bagaimana kita membuat kehidupan menjadi lebih bermakna. Jadi kita tidak boleh mengambil remeh dan mengatakan bahwa bardo itu hanya untuk orang-orang yang akan meninggal dunia atau orang meninggal. Dan satu hal lagi adalah kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Jadi kita harus melakukan persiapan saat ini. Jadi seseorang yang penuh dengan kebijaksanaan ataupun intelijensi, jadi ini adalah waktunya bagi kita untuk menghabiskan waktu kita untuk mempelajari bardo dan mempraktekkan bardo. Jadi saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Jadi bila mana Anda mengetahui bardo dan bila mana Anda mempelajari bardo dan semua
ajaran-ajaran penting daripada bardo ini diterapkan dalam kehidupan kita saat ini. Ketika kita berada di dalam bardo ini, maka kita akan dapat melampaui semua bahaya-bahaya tersebut dan kita dapat terlahirkan di alam murni atau bahkan kita dapat mencapai tubuh dharmakaya ataupun sambhogakaya ataupun nirmana kaya. Minimal bila mana tidak kita akan dapat terlahirkan di banyak alam murni atau kita akan dapat mencapai lagi tubuh manusia untuk melanjutkan perjalanan kita. Jadi ini adalah sangat penting sekali. Dan alasan kenapa kita perlu mempraktekannya saat ini adalah karena ketika kita sudah berada di bardo itu akan sangat sulit sekali. Contohnya adalah kadang-kadang kita mendengar suara petir, suara petir yang menggelegar. Kita sangat takut. Dikatakan bahwa di dalam bardo itu 100.000 kali lebih daripada itu. Jadi terdapat sedemikian banyak ketakutan dan kekhawatiran dan kita selalu didorong oleh angin karma itu. Jadi sangat banyak sekali kesempatan kita menjadi bingung. Dan ini adalah waktunya kita di mana dapat belajar, bertanya, meningkatkan diri. Di bardo sudah tidak ada kesempatan itu lagi. Jadi tidak ada waktu demikian lagi di bardo. Jadi inilah waktunya kita harus memulai mempelajari mulai saat ini. Dan sudah barang tentu bahwa Anda harus menghabiskan semua waktu Anda untuk praktik itu sudah tidak mungkin. Ya itu pasti tidak mungkin. Tetapi kita harus mengaturkan waktu kita bagaimana kita menghabiskan waktu kita, waktu yang berharga ini untuk berlatih. Bila mana kita mempunyai keinginan, itu pasti bisa. Ini sangat penting sekali. Jadi, bila mana kita ingin membuat satu jaminan, bukan hanya di dalam kehidupan ini, tetapi juga kehidupan yang akan datang. Jadi saya rasa ini adalah waktu ataupun momennya kita perlu melatih ataupun berpraktek. Jadi secara praktek, verbal maupun mental, kita harus berupaya untuk memastikan bahwa kita mempelajari tentang bardo ini. Dan itulah untuk alasan inilah kenapa bardo ini adalah sangat penting sekali. Sebagaimana saya sebut sebelumnya, mungkin agak berbeda dengan bardo trotar. Ini adalah menurut Jason Milarepa, salah satu daripada yogi yang mencapai pencapaian sangat tinggi sekali di Tibet. Setiap orang mengenal Milarepa. Milarepa mengatakan pada dasarnya terdapat bardo di antara samsara dan nirvana. Yang pertama, bardo dari bardo alami dari sang jalan, bardo dari saat ini hingga kita mencapai saat ini sampai kematian kita. Yang ketiga, bardo mimpi atau bardo tidur, itu yang keempat. Dan yang kelima, bardo daripada keberadaan. Dan yang keenam, yang terakhir adalah bardo daripada pembentukan. Jadi ini adalah 6 bardo yang berbeda yang disampaikan oleh Milarepa. Dan kemudian sekali lagi ada yang membagikan ada 8, ada 9 bardo. Jadi bagaimanapun juga kita akan fokus pada bardo-bardo ini. Jadi semua diskusi kita akan berdasarkan pada bardo daripada keberadaan. Jadi kita kembali ke bardo yang pertama, yaitu bardo antara samsara dan nirvana. Jadi bardo di antara samsara dan nirvana itu yang pertama. Jadi mulai saat ini sampai kita mencapai kebudaan, ini adalah juga merupakan satu bardo. Jadi ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kita adalah bardo. Jadi kita tidak bisa mengatakan, oh makhluk bardo. Jadi kita juga adalah sesungguhnya secara teknikal, kita juga adalah makhluk dalam bardo. Jadi kita juga di dalam bardo. Jadi halo, ya makhluk bardo. Jadi kita semua adalah makhluk bardo. Jadi bardo samsara sampai ke nirvana. Jadi di dalam bardo ini apa yang perlu kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Ini adalah sesuatu yang perlu kita pelajari dan lakukan.
bardo daripada samsara dan nirvana. Di dalam bardo ini sudah barang tentu kita juga harus mempersiapkan mempelajari mempersiapkan diri ya. Jadi bila tanpa pembelajaran kita langsung melompat ke Dhamma Mahamudra itu sudah tidak mungkin. Jadi tanpa ada sekolah dasar kita tidak mungkin akan masuk ke universitas. Jadi apa yang penting di sini adalah kita harus melewati semua pondasi-pondasi dasar, dan kemudian ketika sang murid itu berkualitas, seorang guru yang qualified akan menunjukkan makna sejati Mahamudra. Apa itu Mahamudra? Jadi pada dasarnya, biar saya jelaskan secara singkat, Maha itu artinya tidak ada yang di atasnya lagi, Mud itu artinya, Mahamudra itu adalah sama seperti telapak tangan yang besar sekali. Jadi bila mana kita meletakkan segala sesuatu di dalam telapak tangan yang besar sekali, semuanya akan tertutup olehnya. Jadi tidak ada yang tidak tertutup olehnya. Demikian juga tidak ada sesuatu apapun yang tidak ada sesuatu apapun dari samsara hingga nirwana yang tidak ditutupi oleh makna daripada Mahamudra. Jadi itulah sesungguhnya makna daripada Mahamudra. Jadi memberikan instruksi yang tepat mengenai Mahamudra. Ketika kita menerima instruksinya, ketika Anda sudah siap, dan memenuhi semua persyaratan, itu sangat penting sekali. Jadi di sini, ini yang pertama itu adalah menunjukkan satu pandangan, yaitu menunjukkan pandangan benar itu adalah sangat penting sekali. Jadi pada dasarnya adalah tidak jatuh ke dalam pandangan nihilisme ataupun eternalisme, keabadian dan kekosongan. Jadi segala sesuatu dari samsara sampai nirvana, segala sesuatu sebenarnya adalah kekosongan. Tidak hanya kosong semata, tetapi ia ia cemerlang. Jadi memiliki pandangan yang sangat kuat, maka sebagai pondasi kita mulai membangun. Dan bardo yang kedua adalah yang mana menjelaskan tentang jadi hakikat ataupun alami daripada bardo. Bardo alami daripada sang jalan. Apa maksudnya nih bardo alami dari sang jalan? Jadi ini artinya adalah ini mengenai meditasi. Ini menunjukkan ataupun mengatakan individu-individu yang memasuki sang jalan. Jadi terdapat 3 jenis individu. Yang pertama adalah manusia biasa, penuh dengan emosi dan emosi-emosi negatif, dan kemudian bodhisattva yang seseorang dalam derajat tertentu, tingkatan tertentu yang melenyapkan kekotoran batin dan mencapai pengetahuan. Dan yang ketiga dan tentunya terakhir adalah Buddha. Jadi seseorang yang memasuki untuk mempraktekkan bardo alami dari sang jalan, seseorang itu harus ditunjukkan, dikenalkan kebenaran ataupun esensi daripada hakikat sang batin sejati ataupun hakikat batin sejati ataupun kebijaksanaan ataupun Mahamudra atau apapun yang kamu boleh menyebutkannya. Jadi itu harus ditunjukkan dulu pada orang tersebut, pada sang praktisi. Jadi untuk mengenali daripada kebenaran itu sebagaimana ditunjukkan ataupun dijelaskan pada sang murid itu didorong untuk mempraktekkan silsilah bisikan. Jadi
Jadi di Kaju adalah ada silsilah bijukan daripada Rijumpan, kemudian ada Chunsang Jemut, dan juga Surma Nyungjut, Sumbang Nyenjut, Dapo Nyenjut, adalah yang paling boleh dikatakan paling singkat punya, dan Surma Nyunjut itu adalah merupakan esensi gabungan daripada tiganya. Jadi itu akan ditunjukkan bukan langsung mendadak, tetapi orang harus memenuhi semua persiapan. Jadi kalau hanya lompat begitu saja itu tidak mungkin. Jadi kita mempelajari dan kemudian dengan praktis maka akan ditunjukkan oleh seorang guru yang berkualifikasi. Inilah yang bardo yang kedua, dan yang bardo yang ketiga adalah bardo daripada kelahiran ini sampai kematian kita. Jadi bardo di antara kelahiran dan kematian. Jadi inilah yang kita sebut sebagai bardo antara kelahiran dan kematian. Dan di dalam bardo ini, yang pertama adalah bardo antara samsara dan nirwana, itu adalah tentang pandangan. Bardo alami dari sang jalan, itu tentang meditasi. Dan bardo di antara kelahiran dan kematian itu adalah tentang perilaku. Atau tindakan, ataupun perilaku. Ya, perilaku. Pada awalnya, ketika kita merangkum pelatihan atau praktek, kita harus mengatasi semua halangan-halangan. Semakin tinggi kita naik, semakin banyak halangan yang kita hadapi. Setiap kali kita mengatasi halangan, kita akan maju. Begitu kita stabil latihan kita dan diam di sana, itu tidak mungkin. Jadi kita harus terus maju. Jadi itulah hakikat daripada praktek. Jadi kita perlu praktek. Mungkin ada mengatakan bahwa itu adalah sebagai manifestasi daripada batin ataupun display daripada mental dan sebagainya, apapun itu. Jadi di sini adalah kita harus membuat kemajuan melalui perilaku atau tindakan kita. Ini adalah persyaratannya. Jadi apa tindakan yang kita masukkan di sini adalah utama adalah kita memasukkan adalah melatih dalam tahapan pembangkitan dan juga tahapan daripada perampungan. Jadi ini adalah dua-dua tahapan pelatihan yang sangat penting sekali. Jadi sebagai informasi, saya telah menyelesaikan buku tentang Chichut Nyejuk, yaitu tentang Cherim dan Jobrim, yaitu tahapan pembangkitan dan tahapan perampungan. Jadi buku ini akan terbit segera, jadi saya sangat mendorong Anda untuk mempelajari tentang dua tahapan latihan ini. Jadi kita harus berupaya untuk pada kedua jenis latihan ini, yaitu tahapan pembangkitan dan tahapan perampungan. Pada dasarnya, bardo kelahiran dan kematian itu adalah merupakan bardo pertama, yang ketika kita menghitungnya sebagai 5, bardo mimpi itu adalah merupakan bardo yang kedua. Bardo mimpi ataupun bardo tidur. Bardo tidur atau bardo mimpi itu adalah kedua. Jadi di sini dianggap sebagai yang keempat, hitungannya sebagai keempat. Jadi pada dasarnya di dalam Tantrayana, apapun yang kamu lakukan harus bermakna. Saya telah selalu menyampaikan ini, seperti Maralapa mengatakan bahwa hidup kita haruslah menjadi suatu pelatihan yang hidup. Jadi walaupun kita waktu tidur, kita beristirahat, kita katakanlah memberikan kekuatan pada tubuh kita, ataupun memberikan suatu peristirahat pada tubuh kita. Selain daripada itu tidak banyak manfaat.
juga terlalu banyak tidur juga tidak akan bermanfaat. Saya pernah dengar ada orang yang tidur 10 jam dan sebagainya, itu terlalu panjang. Jadi yang tidur terlalu panjang juga akan mengurangi nyawa Anda. Ya. Dan saya lihat itu banyak sekali, terutama orang Asia, itu tidurnya sangat larut sekali dan bangunnya terlalu awal. Jadi saya rasa tidur terlalu larut itu juga tidak baik. Tetapi bagaimanapun juga tidur itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Kenapa disebut bardo tidur? Jadi apapun yang kita mimpikan atau kita mimpi itu adalah sesuatu yang kebanyakan kita lakukan di siang hari. Jadi ini adalah merupakan kecenderungan daripada tendensi kita. Jadi apa yang kita lakukan itu muncul di dalam mimpi kita. Kecenderungan kita. Untuk orang-orang biasa itu tidak bermakna. Begitu saja. Tidur hanya untuk menguatkan diri ataupun istirahatkan tubuh. Tetapi ketika Anda mulai merangkul latihan yoga tidur, bahkan Anda bisa membuat tidur Anda menjadi sangat bermakna sekali. Jadi sudah barang tentu kita tidak dapat sebutkan sebagai menjelaskan secara detail dalam hal ini. Bahkan ada yang bisa melakukan perjalanan ke alam murni untuk mengunjungi Buddha-Buddha dan menerima ajaran dan kembali. Dan khususnya terutama masa COVID lockdown ini adalah masa yang sangat tepat untuk melakukannya. Anda bisa tidur dan Anda bisa pergi ke tempat-tempat berbeda. Anda tidak perlu membeli tiket dan sebagainya. Anda hanya pergi ke sana saja. Jadi bagaimana kita melatihnya? Saya hanya memberikan satu gambaran. Saya tidak akan memberikan secara detail. Ya, ini tidaklah segampang daripada yang kita katakan. Banyak sekali pelatihan-pelatihan yang serumit di sini. Jadi banyak persyaratan dan pelatihan-pelatihan yang perlu dilakukan di sini. Jadi menurut banyak teks, ketika luminositas muncul, Anda masuk ke dalam deep sleep ataupun tidur nyenyak, dan sebelum kamu mulai mimpi, dan di antara itu Anda akan mengalami suatu kecemerlangan ataupun luminositas. Karena kita tidak terlatih dalam luminositas, kita tidak akan tahu itu. Jadi kita semua hanya datar saja, masuk tidur, ya, masuk ke dalam tidur, itu saja. Jadi selama tidur itu Anda melatih luminositas atau kecemerlangan. Dan kemudian ketika Anda bangun, itu adalah waktunya Anda membangun sebagai seorang deity. Inilah yang disebut sebagai tubuh ilusi. Jadi inilah yang kebanyakan orang-orang pergi retreat 3 tahun dan terdapat persyaratan-persyaratan yang kita sebut persyaratan awal yang dibutuhkan, seperti misalnya sebelum Anda ambil master, maka kamu harus memenuhi semua persyaratan. Jadi sebelum Anda melakukan latihan ini juga banyak sekali persyaratan yang perlu Anda penuhi. Jadi ini hanya sebagai informasi bagi Anda bahwa terdapat pelatihan demikian yang mungkin Anda bisa pelajari di masa yang akan datang. Dan kemudian ya bardo yang kelima adalah bardo keberadaan. Dan selama bardo ini apa yang terjadi? Jadi ini adalah boleh dikatakan segala sesuatu terjadi. Bardo di mana segala sesuatu itu terjadi. Jadi ketika Anda mengenali luminositas, maka akan mencapai dharmakaya, dan ketika Anda dari luminositas dari tubuh luminositas dari tidur luminositas, dan kemudian kita bangun sebagai deity. Dan jadi ketika kita bermimpi, itulah waktunya kita melatih tubuh ilusi. Namun bagaimanapun juga
bila mana Anda gagal mencapai semua ini, tubuh ini, yaitu Dharmakaya Sambhogakaya, maka Anda ada kesempatan untuk mencapai Nirmanakaya. Jadi ini pada dasarnya bardo untuk mencapai 3 tubuh, yaitu Dharmakaya. Dharmakaya adalah merupakan daya kebijaksanaan kita, tubuh kebijaksanaan kita tidak dapat lihat. Sambhogakaya itu adalah merupakan refleksi daripada Dhammakaya untuk memberikan manfaat para bodhisattva di tingkat 10 seperti Tara, Avalokiteshvara dengan ornamen-ornamen itu semua adalah dalam wujud Sambhogakaya. Jadi ya bodhisattva yang sudah berada di bumi ke-10. Dan yang terakhir adalah Nirmanakaya. Nirmanakaya itu adalah seperti Buddha Sakyamuni. Dan Nirmanakaya itu bisa dalam berbagai bentuk. Menurut riwayat hidup para yogi, kadang-kadang mereka bisa muncul sebagai tubuh pohon, sebagai jembatan. Jadi bukan mereka akan dilahirkan di mana, tetapi adalah bagaimana mereka bisa memberikan manfaat pada makhluk hidup. Jadi sebagaimana yang kita bisa baca dalam riwayat hidup daripada banyak guru-guru besar dari semua sisilah. Jadi semua itu adalah dilakukan secara unit, bukan cara biasa. Jadi itu semua tergantung daripada apa yang kita butuhkan. Maka bodhisattva itu akan muncul sebagai apa. Jadi itu sesuai dengan kebutuhan kita. Itulah yang disebut sebagai Nirmanakaya. Dan setelah memperoleh 3 tubuh yang berbeda ini, maka kita akan terlahirkan di 3 alam murni yang berbeda, ataupun Namakaya, Sambhogakaya, dan Nirmanakaya. Di 3 alam murni yang berbeda. Yang terakhir adalah bardo pembentukan. Jadi apa yang terjadi adalah sangat sulit sekali bagi seseorang untuk memperoleh Dhammakaya, bahkan Sambhogakaya. Jadi tidak juga gampang untuk memperoleh tubuh pencapaian Nirmanakaya, tetapi minimal kita harus mempunyai harapan yang sangat tinggi sekali. Tetapi bagaimanapun juga kita harus melakukan persiapan. Jadi bila mana kita gagal untuk memperoleh semua tubuh ini, jadi inilah di sini kita berlatih untuk itu. Jadi di dalam bardo, semua latihan kita, guru yoga, yidam praktik kita, itu memegang peranan yang sangat penting sekali. Itu untuk membentuk bardo kita. Jadi sesungguhnya Anda tidak praktis hanya untuk dalam kehidupan ini, tetapi itu benar-benar sangat membantu di dalam bardo kita. Jadi ketika kita mendalam dalam pembahasan ini, kita akan menyadari betapa pentingnya semua ini untuk berlatih saat ini. Praktis latihan sehari-hari kita itu adalah sesuatu sangat penting sekali. Jadi akan tiba masa kita harus dilahirkan dan didorong oleh kekuatan karma kita, dan kita mulai melihat segala sesuatu, dan disebabkan karena kekuatan daripada karma kita. Mungkin walaupun tidak begitu baik, kita mungkin akan memilih tempat itu. Jadi pada saat itulah latihan daripada guru ataupun guru yoga kita ataupun gidam kita untuk menghentikan terlahirkan di sini dan membawa kita kelahiran ke alam murni. Jadi bagaimanapun juga, bila mana kita tidak mempunyai kesempatan untuk terlahirkan di alam-alam murni tersebut, kita harus memilih, kita harus mau dilahirkan di mana. Sudah barang tentu sebagai seorang umat Buddha, selalu dikatakan bahwa kita harus memilih di mana terdapat ajaran agama Buddha, walaupun di sana adalah sebuah negara Buddhis, tetapi Anda juga bisa memilih keluarga itu adalah keluarga Buddhis, ataupun dimanapun, di mana Anda bisa bermakna, bermanfaat, bukan hanya untuk diri Anda sendiri, tetapi bagi orang lain juga. Itu sangat penting sekali. Bukan
oh saya akan terlahirkan, oh terdapat suatu benteng atau istana yang sangat indah sekali, saya akan lahir di sana. Oh bukan seperti itu. Jadi walaupun tidak banyak kemewahan di sana, tetapi bila mana terlahirkan di daerah itu, di dalam keluarga ini, bila mana saya sangat bermanfaat bagi yang lain, membantu yang lain, maka ini adalah merupakan satu hal yang sangat bermakna untuk dilakukan. Ketika kita mulai memilih kelahiran kita. Jadi ini adalah sesuatu perlu diingat. Jadi saya telah menjelaskan secara singkat keseluruhan daripada keenam bardo yang berbeda tersebut, dan fokus utama kita sebagaimana yang saya sebutkan di awal adalah bardo daripada keberadaan di mana segala sesuatu terjadi. Dan saya sudah mempersiapkan sedemikian materinya, dan setiap pengajaran tersebut kita akan banyak sekali PR-nya, jadi kita bisa pelajari lagi. Dan kemudian kita akan kembali lagi, tanya lagi mungkin untuk klarifikasi, maka di masa yang datang kita akan melakukan hal demikian. Jadi saya sudah berupaya hal ini supaya bisa bermanfaat bagi lainnya. Kalau tidak, Anda hanya mengatakan, oh saya telah mempelajari bardo dari Rinpoche ini, tetapi saat ini saya sudah nggak tahu apa-apa lagi, sudah hilang semua. Itu tidak benar. Jadi, oh saya sudah mempelajari sesuatu, saya telah mengetahui sesuatu, dan saya siap untuk menghadapi apapun hal yang harus saya hadapi. Saya sudah siap untuk menghadapinya. Jadi bila mana demikian, maka akan sangat bagus. Jadi inilah tujuannya. Dan di sini saya telah sesungguhnya menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan tubuh ilusi, dan itu juga maksud daripada luminositas, karena ini adalah ajaran yang sangat mendalam sekali, jadi saya tidak akan mendetail sekali. Jadi tidaklah demikian dianjurkan untuk mengajarkan ajaran ini sedemikian dalam dan sedemikian panjang. Tetapi ketika kita berbicara terlalu banyak berbicara tentang luminositas dan juga tubuh ilusi ini, mungkin apa yang dimaksud dengan Rinpoche ini? Jadi bagaimanapun juga saya harus memberikan satu gambaran apa itu. Jadi tidak perlu terlalu banyak, tetapi kita harus mengetahui secara gambaran besar apa itu dimaksud dengan tubuh ilusi dan juga luminositas atau kecemerlangan. Jadi apapun yang saya bagikan kepada Anda itu berdasarkan teks dan banyak teks yang ada. Jadi bukan sesuatu yang saya ambil dari udara, langit sana. Ya, dan saya yakin apa yang saya sampaikan di sini adalah benar karena saya berdasarkan dari teks, bukan dari sesuatu muncul tiba-tiba. Jadi itu adalah sangat penting sekali. Ya, salam tantara itu sangat penting, yaitu mengikuti satu sila ataupun tradisi. Saya rasa tidak di Barat dan khususnya di Tibet sangat berbeda sekali. Di Barat, ketika Anda menulis sesuatu esai akademik, jadi sumber itu adalah sesuatu yang masalah yang sangat penting sekali. Anda bisa gagal saja. Tapi di dalam agama Budi, Jadi kalau misalnya waktu kita menurut esai di Barat, itu kalau misalnya kita copy saja, itu akan gagal. Tetapi di dalam Tibet, itu nggak masalah dalam agama Buddha. Ya, kita lihat buku itu banyak sekali yang di copy secara keseluruhan, itu nggak masalah. Jadi kita kembali lagi kepada diskusi kita, apa itu tubuh ilusi? Apa yang dimaksud dengan tubuh ilusi? Menurut ajaran agama Buddha, dari seperti misalnya samsara, di mana kita berada saat ini, mungkin kita mengatakan ini adalah satu tempat yang indah, tetapi semua kesulitan dan penderitaan itu ada di sini. Jadi dari samsara dan nirwana, tidak ada sesuatu apapun yang mempunyai keberadaan hakikat ataupun mempunyai keberadaan
bawaannya. Jadi ia adalah merupakan satu ilusi. Itulah sebabnya kita menyebutnya sebagai tubuh ilusi. Karena ia tidak mempunyai keberadaan sejati. Jadi, kalau kita mau mencontohkan tubuh ilusi ini adalah seperti mimpi, seperti gema, ataupun seperti pelangi yang kita lihat di langit. Mimpi mungkin contoh yang sangat bagus, yang dapat membantu kita untuk memahami hal ini. Terdapat tubuh, tetapi tidak terbuat daripada materi apapun. Jadi, ia tidak nyata. Ketika Anda terbangun, apapun yang kamu mimpikan, baik itu baik, indah, dan sebagainya, tetapi begitu Anda terbangun, tidak ada sesuatu apapun yang bisa kamu genggam. Itulah sebabnya disebut sebagai ilusi. Jadi apa yang terjadi adalah kita mempelajari tentang 4 yoga. Ketika kita pergi tidur, maka kita meleburkan semuanya ke dalam diri melebur ke dalam kekosongan dan kita tertidur. Dan ketika kita terbangun dalam pagi hari dan kemudian kita secara instan muncul sebagai tubuh deity. Sama seperti ikan yang melompat muncul daripada air. Itulah yang disebut sebagai tubuh ilusi. Dan terdapat tubuh ilusi aktual dan sesungguhnya, dan juga kira-kira, ya, tubuh ilusi kira-kira. Jadi apa itu tubuh sebenarnya? Tubuh ilusi itu, banyak guru yang mengatakan bahwa ketika melalui latihan yoga kita mampu untuk memasukkan angin ataupun energi kita melebur ke dalam hati kita, dan kemudian apa yang terjadi adalah kekosongan keempat ataupun kekosongan terakhir, segala sesuatu empty. Dan dari kekosongan ini, sekali lagi, angin atau energi itu adalah batin itu adalah energi atau angin itu yang tidak terpisah. Dan kemudian dari sini, dari kekosongan ini, sekali lagi Anda muncul sebagai deity. Jadi inilah yang disebut sebagai tubuh ilusi yang sesungguhnya. Jadi ini hanya untuk Anda, kita cuma menyebutkan ini agar Anda mempunyai satu gambaran saja, karena kita tidak bisa mempelajari ini secara detail karena itu perlu banyak persyaratan. Jadi jangan memikirkan tentang berlatih hal ini dulu karena masih terdapat latihan lain yang dapat Anda lakukan. Jadi ini bisa Anda rencanakan untuk dilatih di masa yang akan datang, tetapi tidak ada yang salah untuk memikirkan dari saat ini. Hidup saya adalah ilusi. Mulai saat ini memikirkan hal ini adalah sangat penting. Jadi ilusi itu agak ada substansi. Itu hanya kosong. Jadi hidup saya ini adalah seperti mimpi. Mimpi itu tidak ada maknanya. Tidak ada apapun yang dapat kita peroleh dalam mimpi. Dan sudah barang tentu, ketika kita berada di dalam bando, ketika kita berlatih, ketika kita konsolidasi dan memadatkan semua latihan itu pada saat ini, ketika Anda sudah berada di bardo, kita akan mengatakan, bardo ini adalah ilusi. Maka ketika Anda melihat bardo itu adalah ilusi, semua ketakutan yang Anda alami di bardo itu maka akan teratasi. Karena di dalam bardo itu kita akan didorong oleh sedemikian banyak kekuatan karma yang menyebabkan semua kondisi ini. Jadi itulah sangat penting sekali. Jadi untuk berhasil di dalam bardo, maka kita harus sukses dalam meditasi kita. Jadi mimpi itu adalah pendukungnya, bahwa kita bisa melihat segala sesuatu itu adalah ilusi. Jadi yang kedua adalah tubuh ilusi kira-kira. Tubuh ilusi yang lebih kurang itu adalah melalui latihan daripada channel kita dapat memasukkan energi kita ke dalam channel atau kanal utama, maka kemudian itu kita mampu lagi
muncul sebagai deity sama seperti ikan yang muncul daripada air. Jadi saya hanya memberikan Anda satu penjelasan sederhana tentang apa yang kita bicarakan. Bila mana tidak, maka akan sama seperti bawa seorang anak kecil ke dalam satu ruangan atau wihara besar, maka ia hanya terkagum-kagum dan tidak tahu apa yang harus dilakukan dan tidak tahu apa-apa. Mungkin Anda akan terlalu dalam perasaan demikian. Jadi minimal dengan memberikan satu gambaran seperti ini, maka akan sangat membantu memahami hal ini. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti ajaran ini ya. Karena diskusi ini kita tidak bisa banyak canda, karena diskusi ini adalah sesuatu yang sangat serius. Kadang-kadang kita bisa tertawa dan sebagainya, itu oke. Kemudian kita masuk ke dalam luminositas atau kecemerlangan, mungkin dari topik terakhir. Jadi luminositas atau kecemerlangan ini sama seperti Maitreya Buddha mengatakan, apa itu batin? Batin itu adalah kecemerlangan ataupun luminositas. Hakikat diri daripada batin itu adalah kosong, karakteristiknya adalah luminos ataupun cemerlang, dan jadi luminositas dengan kecemerlangan itu semua itu hadir. Jadi kosong namun luminos tetapi adalah kosong. Jadi kita akan bertemu dengan ini ketika kita masuk lebih dalam lagi. Jadi melalui instruksi daripada sang guru dan melalui latihan daripada kita, ketika kita mengenal daripada luminositas, ketika sang guru menunjukkan dan guru menunjukkan, itu adalah seperti kecemerlangan seperti putra. Jadi terdapat 3 luminositas daripada dasar, jalan, dan hasil. Jadi menurut teks, it is the luminosity of natural state. Okay, this called Nelu Wasal. Then Nelu Wasal, kemudian kita mempunyai luminositas daripada tidur yang muncul sebelum kita meninggal. Jadi ketika semua elemen itu mulai melebur, kita akan berbicarakan hal itu, dan itulah saatnya luminositas ini muncul. Dan bila mana Anda praktisan ini, maka saat itu kita akan bisa mengenali luminositas itu dan kita akan mencapai pencerahan, dan kita akan mempunyai diskusi tentang hal ini nantinya. Dan ini adalah luminositas ini, apa kamu meditasi atau tidak, mengenalinya atau tidak, ini akan muncul pada setiap arah. Dan kebanyakan waktu adalah kita tidak mengenalinya karena waktu itu sangat cepat sekali. Jadi kita hanya membiarkan itu berlalu saja. Kita tidak mampu untuk mengenalinya. Dan apa yang disebut sebagai luminositas daripada sang jalan, jadi mengetahui segala sesuatu. Tidak ada sesuatu apapun dalam hal kebenaran. Tidak ada sesuatu apapun yang mempunyai keberadaan hakikatnya, keberadaan bawaannya. Jadi segala sesuatu itu dalam hal hakikat itu adalah kosong. Jadi realisasi daripada pandangan demikian ini itu adalah disebut sebagai kecemerlangan daripada umum, jalan, kecemerlangan umum. Kecemerlangan jalan. Jadi, apa itu kecemerlangan? Cemerlang itu adalah bebas daripada kegelapan. Jadi, ketika kita berbicara tentang kecemerlangan itu,
all the deities, actually what you see, they are in the form of luminosity. Kecemerlangan itu juga ada kecemerlangan kosong, kecemerlangan seperti waktu kita melihat deity. Deity itu juga dalam kecemerlangan. Dan kemudian terdapat luminositas tersembunyi. Jadi seperti kita berlatih yoga, ia mampu untuk meleburkan angin atau udara ke dalam kanal utama, kanal tengah, maka kita akan mengalami kekosongan keempat, dan ia kosong dalam secara mendalam, ataupun dikatakan kekosongan terakhir, dan segala sesuatu adalah kekosongan. Dan terdapat 4 jenis kekosongan yang berbeda. Bagaimanapun juga kita akan masuk ke dalam diskusi ini nantinya ketika kita masuk lebih dalam lagi, atau melalui pelatihan daripada yoga, kita mengalami suatu kegembiraan yang muncul bersamaan, yang merupakan kegembiraan yang tertinggi. Ketika kita mengenali kebahagiaan tersebut, itulah yang disebut sebagai kecemerlangan tersembunyi. Dan kemudian luminositas yang ketiga, dualism involved. Like now, whatever do, this is the emptiness, this is happiness, and I'm. Jadi pada saat ini kita mengatakan ada kebahagiaan, ada kekosongan. Jadi saya mengalami kedua hal ini. Jadi sejauh kita memiliki satu lingkaran daripada objek dan juga perangsang persepsi daripada objek, ini disebut sebagai luminositas contoh. Kita sebut sebagai luminositas contoh. Dan ketika, bukan saat ini, ketika kita mencapai tingkatan lebih tinggi, dualisme ini, lingkaran daripada objek dan juga sang pengamat itu, seperti ini, kita saat ini mengatakan ini adalah objek, dan ini adalah saya pengamat, dan saya adalah orang melakukan satu amatan. Terdapat 3 hal yang terlibat di sana, pengamat, objek, dan pengamatan. Jadi seorang bodhisattva, semua lingkaran ini terlebur ke dalamnya, dan pada saat itulah sang bodhisattva akan mengalami daripada luminositas tersebut. Ketika kita berbicara tentang luminositas daripada Buddha, itu adalah luminositas tanpa pembelajaran lagi. Itu adalah merupakan luminositas yang tertinggi.